putih. Oke, belum. Masih disiapkan. Anotasinya saya tutup dulu ya. Jawabnya di chat atau di WA, Pak? Chatnya nanti di chat aja ya. Ya, Oke. chat. Oke, kita mulai ya. Soalnya hari ini gampang-gampang. Kita akan belajar mulai dari soal nomor 1. Mana soalnya ini? Nah, ini anak-anak. Nah, silakan. Malam Pak Enjang. Malam juga. Ada 11 buah kelapa memiliki harga yang sama dengan 14 buah nanas. 22 buah mangga memiliki harga yang sama dengan 21 buah nanas. 10 buah mangga memiliki harga yang sama dengan 3 buah pisang. Dan 5 buah jeruk memiliki harga yang sama dengan 2 buah pisang. Pertanyaannya, berapa buah kelapa yang memiliki harga yang sama dengan 13 buah jeruk? Nah, silakan anak-anak. Kalau kamu sudah menghitung dan menemukan jawabannya, silakan ditaruh di kolom chatnya. Oke, kita cek beberapa jawaban yang sudah masuk. Ada Vincenzo menjawab betul. Jefferson menjawab betul. Nafis masih kurang. Kellen jawabannya tepat. Tristan jawabannya tepat. Arsi jawabannya masih kurang. Silakan anak, mungkin kita tunggu beberapa jawaban lagi ya sebelum kita membahasnya. Ada Nafis masih kurang jawabannya ya. Ada Nurul Azikro Nirmadani jawabannya tepat. Ada Abiyu Gibran jawabannya kurang. Satu lagi dong, satu lagi. Tidak ada yang mau jawab. Ada Azam jawabannya kurang, kurang banyak ya. Ada Moses jawabannya betul. Ya, ini soalnya tentang apa anak-anak? Oh, Gibran. Gibran kurang jawabannya ya. Tentang Oke. buah, Pak. Tentang buah betul sekali. Jadi ini adalah tentang perbandingan Buah. jumlah buah. Nah, kita bisa memakai teknik apa anak-anak kalau seperti ini? Ada beberapa ya. Jadi kalau bisa kita masukkan substitusi apa eliminasi? Malam Pak Enjang. Malam juga Aldri. Oke, kita catat dulu ya. Informasi yang ada di soal-soal yang ada di soal nomor 1 ini. Jadi kalau di sini, bentar. Kalau di sini ada 11 buah kelapa, misalkan kelapanya kita beri notasi K ya. Nanti mangganya kita misalkan M, kemudian apalagi? Ada nanas, kita buat N, pisangnya pakai P ya. Lalu jeruknya pakai J. Nah, kita buat persamaan yang pertama. 11 buah kelapa, berarti 11K memiliki harga yang sama dengan 14 buah nanas. Berarti sama dengan 14 N. Nah, dari sini kita bisa tahu apa, Nana? Jadi misalkan kita ubah N-nya misalkan ya. Maka kalau N itu nilainya jadi berapa K?
11 per 14. 11 11K. per 14K. 11 per Artinya satu nanas itu nanti menjadi 11 per 14 kelapa. Kita buat semuanya ke kelapa dulu ya anak-anak. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya antara kelapa sama buah jeruk. Sedangkan jeruk ada di persamaan akhir. Jadi kita buat semuanya nanti menjadi kelapa persamaannya. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Kita buat yang kedua. Nah, yang kedua gimana, Nana? Mungkin ada yang bisa menuliskan atau menyampaikan ke saya? 22 22 M M sama dengan sama dengan 21 N. 21N. Nah, dari sini kita akan tahu apa? Bahwa Eh, hmm, kita pakai ke N apa ke M enaknya? M. Ya M. M ya. M ya. M. Nah, M berarti sama dengan berapa per berapa N? 21 per 22. 21 per 22 Dua. N. Nah, dari sini kita tahu ya anak-anak ya, nilai N itu kan sama dengan 11 per 14. Bagaimana kalau kita ubah M-nya itu nanti menjadi K? Gimana berarti? Berarti Berarti 21 21 per 22 kali 11 per 14. 14. Jangan lupa belakangnya K. K. Sehingga jadi berapa ini? 231 per Atau sederhanakan dulu biar gampang. 328. 312 ya, Pak. Ini loh, misalkan 11 sama 22 3 per kan. 3 per 2 kali 308. Ini 1 Tiga per- kalau bagi 11. Ini bagi 11. 2 ya. Ini 21 dan Ya. 14 kita bagi berapa? 3 Ya, kita bagi 7 ini ini 2 2. Sehingga menjadi berapa? 3 per 4. 3 per 4 dari K. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Kita lanjut ke yang ketiga. Siapa yang bisa membantu saya? 10 M 10 sama dengan 3P. 3P. Lalu? Ubah ke M aja, Pak. Ubah ke? Ubah ke M. P apa ke M enaknya? M. Ke P. Agar nanti muncul M. Iya enggak? Iya. Jadi kalau P berarti berapa M? 3 per 10. 10 per 10 per 3 M. Nah, nilai M-nya kita sudah tahu tadi. Nilai M-nya sama dengan 3 per 4K. Sehingga di sini P itu Kali artinya ada 10 per 8. 10 per 3 kali 3 per 4. dengan 3 per 4. 3 per 4 belakangnya K. K. Nah, jadi berapa tuh? Coret-coret ya. Sederhanakan coret gimana? 5 per 2, Pak. 5 per 2K. Jadi P-nya atau pisangnya itu nanti senilai dengan 5 per 2 dari kelapa. Nah, tinggal 1 ini. Nah, gimana nih persamaan yang keempat? 5C sama dengan 5C sama dengan 2 per 2P. 2P ya. Maka kita pakai C apa P? P. C aja ya. Berarti C-nya berapa? 2 per 5 P. 2 per 5P. 2 per P-nya kita 5P. sudah tahu ya. 5 per 2 ya. Berarti 2 per 5 kita kali dengan 5 per 2. per 2K. Ya, coret-coret. Jadi 1K. Nah, ternyata hasil akhirnya adalah apa? C sama dengan 1K. 1K atau sama dengan K. Nah, ini kesimpulannya Nana. Ternyata jumlah jeruknya 14. sama banyak dengan kelapa. Berapa? Iya. Yaitu Iya. 13 buah. Ya, jadi kalau jeruknya 13 buah, kelapanya juga 13 buah. Ada pertanyaan? Tidak. Gampang ya.
Gampang ini. Oke, tinggal persamaan saja. Nanti kita tinggal, ini namanya metodenya apa Nana kalau dalam matematika? Namanya. Jadi kita mengganti ya. Jadi N-nya ini misalkan ya diganti sama atau K diganti sama N, namanya metode substitusi atau mengganti. Jadi mengganti Lama. sebuah angka atau sebuah nilai dengan yang senilai. Ya, sebuah angka dengan yang senilai. Kita Nana ada pertanyaan? Pak, ini nomor berapa? Nomor 1. Untung nggak telat. Masih belum telat, masih nomor 1. Oke, nomor 1 bagaimana Nana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya? Tidak. Ada. Kita lanjut soal nomor 2. Masih dengan soal yang mudah. Kalau panjang itu soalnya mudah-mudah ya. Oke anak-anak, bila kalian menemukan jawaban, silakan langsung taruh di kolom chatnya. Nah ini tentang apa ini? Tentang jam-jaman ya. Jam-jaman. Jam-jaman ini. Masih ingat jam-jaman? Mas. Satu jam itu ya, Mas. paling kanan kan ya. Soalnya adalah berapakah waktu pertama antara pukul 4 dan 5 ketika jarum jam dan jarum menit tepat berjarak 10 derajat. Ya. Baca apa? Boleh pakai pulser nggak, Pak? Baca Apa? apa? Oke, sudah banyak yang menjawab ini. Pak, Bisa. boleh pakai busur nggak, Pak? Pakai busur silakan. Moses menjawab, oh belum ya? Yang tadi ini. Oke, ada Azam menjawab tepat, ada Abiyu Gibran menjawab tepat, ada Jefferson menjawab juga tepat, Arsi tepat, Tristan tepat. Pintar-pintar semua ya ini ya. Galen juga tepat, Nurul juga tepat, Vincenzo jawabannya tepat, ada Hansel jawabannya tepat, ada Brian jawabannya kurang, ada Leonard jawabannya betul. Oh Moses, jadi jawabannya juga betul. Ada lagi ini Arkana, jawabannya betul. Ada lagi Nurul, oh Zizi ya, Zizi, jawabannya betul. Oke, karena sudah banyak yang betul, berarti ini soalnya gampang ya. Perlu dibahas apa tidak, Nana? Bebas. Lagi hitung, Pak. Ini untuk Fatih masih salah ya. Oke, mau masih dihitung. Oke, silakan Mau kirim, Febri. tapi HP-nya nggak ada, Pak. Bentar. Oh gitu. Dari chat. Oke, saya tunggu beberapa jawaban lagi ya, Nana ya. Tidak apa-apa ini. Ada Nafis, jawabannya juga tepat. Oke, Nana. Kita tahu ya, dibahas ya ini anak ya. Kita bahas. Nah, mungkin ada yang tadi masih ada beberapa yang kurang tepat jawabannya. Nah, kalau kita gambar ya, Nana ya. Kalau kita gambar itu kan jam. Nah, kalau jam 4 itu berarti panjangnya kemana? Jarum menitnya ke arah 12, lalu jarum jamnya menunjuk ke arah berapa? 4. Nah, kalau kita tahu di sini, maka dia memiliki besar derajat berapa, Nana? 120. Nah, dari mana? Nanti di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ini ada 4 ruas. Sehingga 4 ruasnya, satu ruas berapa? Berapa derajat anak? Masih ingat? Satu ruas. 30. 30 derajat. Ada rumusnya loh, Pak. Iya, iya ada rumusnya. Kita coba yang ini ya, yang masih nguli ya, Ya, gampang. yang gampang. Jadi kalau begini kan 120 derajat ya. Terus gimana anak-anak? Kemudian kalau misalkan, nah ini ya, kalau misalkan antara jam 4 sampai jam 5 nanti ya, kita mencari jarak yang 10 derajat itu.
Nah, ketika jarum jam dan jarum menit itu tepat 10, berarti nanti misalkan kita ambil tambah 1 menit gitu anak-anak. Jadi kalau 1 menit, berarti nanti akan menjadi berapa jaraknya dari 120 itu? Gimana? 6 derajat, Pak. Hah? Jadi ini akan meninggalkan 1 menit. Nah, ini meninggalkan 1 menit. Yang keempat juga 6 meninggalkan derajat. sebanyak 1 menit. Jadi berapa? 6 derajat dari 6 mana? derajat. Berarti 1/60 kita kalikan dengan 360 derajat. Itu satu lingkaran kan 360 derajat ya? Ya. Nah, oh ya ini yang menit ya. Nah, sehingga kalau kita bagi jadi berapa anak? 10 derajat. 6 derajat. Sedangkan kalau jarum jamnya, jarum jam. Nah, kalau 1 menit itu nanti akan meninggalkan sebanyak berapa derajat anak-anak? Berapa? Jumlahnya kan? Oh, masa 6. Kalau jamnya, jarum jam. Jarum jam. Nah, seper apa? Kira-kira 1/60. Ya kan? 60. Nah, kita kalikan dengan 30 derajat karena satu ruas adalah 30 derajat sehingga berapa? 1/2. Setengah Setengah. derajat. Sehingga ya, jadi jarum menitan itu akan meninggalkan 6 derajat, sedangkan kalau jarum jamnya meninggalkan setengah derajat. Nah, maka akan tersusul berapa, Nana? Nah, jadi nanti jaraknya jadi berapa? Tersusul berapa? Atau selisihnya berapa, Nana? 5,5. 5, 5,5 derajat. Atau 5,5 derajat. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak. Nah, jadi bisa kita misalkan kita langsung nanti ada soal yang serupa. Maka kita bisa tahu bahwa setiap menit maka jarum jam di sini dia akan lebih dekat sebanyak 5,5 derajat. Ada pertanyaan? Pak. Tidak ada ya? Nah, ya silakan. Nomor WA-nya itu berapa, Pak? Langsung ke kolom chat. Oh, ke kolom chat. Iya, kolom chat aja ya. Oke, kita lanjut. Gimana selanjutnya, Nana? Nah, berarti nanti 120 derajat itu ya, ini nanti akan kita kurangi dengan berapa menit kita tidak tahu. Kita kalikan saja dengan 5,5 kalikan waktu, nanti akan ketemu 10 derajat. Kenapa? Karena yang kita cari adalah 10 derajat. Oke, terus gimana ini? Gimana? Berarti ini misalkan kita pindah ke ruas kanan ya, menjadi berapa? 5,5 kita kalikan dengan waktu dalam satuan menit. Yang ini adalah 120, kita kurangi 10. Berapa, Nana? 110. 110. Berarti waktunya gimana? Berarti 110 kita bagi 5,5. Nah, siapa yang bisa mencarinya? Hitung. 22. 22. 22. 20. 20 ya. Kalau panjang kan gini, 110. Oh iya, 20. Iya, Kita 20. bagi Iya, 5/10. Ini kalau panjang ini ya. Panjang 110 kita kali 10/5 Iya, gitu kan ya. Nah, Di sehingga bawah. nanti berapa? 20. 20. Ya, jawabannya adalah 20. Gitu anak-anak, gampang ya? 20 apa? 20 menit setelah pukul 4. Ya. Jadi waktu berjarak 10 derajat adalah 04.00 kita tambah dengan 20 menit. Berarti berapa? 04.20 menit. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lanjut. Ada ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, lanjut. Nomor berapa sekarang? Ini nomor berapa, Nana? 2. Nomor 2. 2. Sekarang 3.
Lanjut ke nomor 3. Nah, 2 ekor tupai. Namanya tupainya adalah Tim dan Kim. Sedang membagi setumpuk kacang hazelnut ya. Nah, tim itu mulai dengan mengambil 5 kacang hazel. Setelah itu mereka mengambil secara bergantian dan setiap kali mengambil satu kacang itu nanti akan lebih banyak satu ya, daripada diambil oleh pihak lain pada giliran berikutnya. Jika jumlah kacang hasil yang seharusnya diambil lebih banyak dari jumlah yang tersisa ditumpukan, maka nanti semua kacang tersisa akan diambil. Misalkan pada giliran yang terakhir itu seharusnya mengambil 10, tapi kacangnya cuma 8 nih ya, diambil semua nanti ya. Pada akhirnya, tim telah mengambil 101 kacang hazel. Pertanyaannya, berapakah jumlah tepat kacang hazel pada awalnya? Jawabnya harus tulis nama ya, Pak. Tidak harus. Jadi nanti kan sudah ada ini ya. Terlanjur, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Udah. Oke, Jefferson jawabannya tepat. Azam tepat. Tristan tepat. Rajendra belum. Gazala jawabannya tepat. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Vincenzo jawabannya tepat. Ada lagi Dandi jawabannya kurang banyak. Ada Sasmita jawabannya kurang banyak. Kok tiba-tiba Sasmita, Pak? Oh, belum ya tadi ya. Ada Leonard jawabannya terlalu banyak. Hansel Sasmira benar nggak, Pak? jawabannya terlalu banyak. Ada Fatih jawabannya terlalu banyak. Ingat jumlahnya ya, jumlahnya dilihat. Pak, Azam benar nggak, Pak? Siapa? Azam. Azam betul. Pak, ini nomor Ada pila. Hana jawabannya terlalu banyak. Pak, Sasmira benar nggak, Pak? Nafis jawabannya kurang. Siapa? Sasmira Pak. benar nggak, Pak? Nomor berapa, Pak? Kita cari dulu ya. Nomor berapa, Pak? Ada Hansel jawabannya tepat. Ada Leonard jawabannya terlalu banyak dikit. Oke. Pak. Siapa? Pak. Nafis jawabannya kurang. Pak, Sasmira benar nggak, Pak? Siapa? Sasmira. Bentar ya. Kok nggak kelihatan ini? Coba ketik lagi dong. Pak, nomor berapa? Sasmita. Oh, jawabannya kurang banyak. Ini nomor berapa anak tadi? Kok lupa saya? Kok 4 ya? Sasmira, Pak? Namanya pakai R, Pak, aku. Sasmira. Oh iya, maaf. Namanya berubah ya, gara-gara Pak Injan. Oke, kita akan membahasnya. Ini tentang apa ini anak-anak kira-kira? Tentang hazelnut. Tentang hazelnut. Jadi penjumlahan yang Berapa sih bapaknya? yang apa? Kita lihat dulu ya. Jadi 2 ekor tupai, Tim dan Kim itu sedang mengambil setumpuk kacang hazel. Tim memulai dengan mengambil 5 kacang. Jadi yang ngambil duluan siapa? Ya, Tim. Tim ini nama hewan ya, tupai. Diberi nama Bukannya tupai. nomor 3 ya? Berarti pertama ngambil berapa? Timur. Ngambil 5. Lalu temannya siapa namanya? Aku bawa Tim. Mengambil berapa pertama berarti dia? 6. Kok bisa 6? Karena mengambil bergantian. Ya, berarti lebih banyak dari berikutnya. Berarti berikutnya ini pengambilan pertama. Berikutnya berarti tim mengambil berapa? 5. 7.
7 7. karena harus lebih Kok 5 besar. lagi? 1. Ini kimnya 8. Timnya 9. Kimnya 10. Coba kalau tim saja berarti berikutnya berapa? 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15. 15, Nanti nambah terus sampai nanti jumlahnya harus berapa, Nana? 101. Kira-kira pengambilan keberapa itu? 5, 7, 9, Bisa kita hitung biasa enggak? Coba ya kita hitung biasa ya. 5 tambah 7 berapa? 12. Tambah 9 berapa? 21. 1. Tambah 13 berapa? 3, 2. Iya, 32. tambah 13. 45. Tambah 5. Oh ini sorry 11 ya, keliru Rek. Bentar. Kan setelah 9 kan 11 ya. 32 tambah 13 45. 45. Tambah 15 60. 60. Tambah berapa lagi? 17 17, 77, 77. tambah 19 96. 96. 96. 96. Tambah 21 Udah lebih. 17. udah lebih. 117 ya. Boleh apa enggak ini? Enggak. Nah, berarti yang ini kita batalkan. Nah, sehingga kita harus mencari apa, Nana? Selisih dari 101 dan 96. 96. Berapa tuh? 5, Pak. 5 ya. Berarti harus kita tambah dengan 5. Ingat 5 ini karena apa? Karena kacangnya sudah habis. Berarti yang mengambil terakhir adalah tim. Betul? Iya. Nah, pertanyaannya tim mengambil berapa kalinya? Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kimnya nanti akan mengambil berapa, Nana? Berarti 12. 8 juga. Iya enggak? Iya. Nah, tim nanti mengambil 9 kali dengan catatan pengambilan ke-9 adalah pengambilan kacang terakhir. Sedangkan Kim nanti berarti harus 8 kali pengambilan. Berarti kita jumlahkan ya. 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16, tambah 18. tambah 20. cukup ya, karena hanya 8 kali pengambilan. Kalau kita jumlah berapa ini anak-anak? 100. Caranya ya 6 tambah 20 kan 26 ya. Bisa kalikan 4 pasang. Jadi 4 kali 26 adalah 104. 104. Sekarang kita mencari apa kira-kira? Jumlahnya. Iya, jumlah apa? Ditambahin aja. Jumlah hasil. Gimana? Berarti kita tambahkan ya yang tim tambah Kim. Berarti berapa, Nana? 101 tambah 101 104. tambah 104 jawabannya adalah 205. 205. Gimana? Betul ya jawabannya 205 ya? Tadi sudah banyak yang menjawab tepat. Wah, ini anak-anak jawabnya cepat sekali ini anak-anak ya. Menghitung ya? Bapak, Ya, silakan. jawabnya ini adalah nomor 3 tidak? Oh, nomor 3 ya? Berarti saya salah ya? Saya mau tanya. Nomor 3 ya? 26-nya dari mana, Pak? Yang mana? Yang mana? 26-nya dari mana? Oh, Pak? 26 yang ini. Misalkan yang ujung awal kita tambahkan dengan ujung akhir berapa? 26. 26 ya. Nanti 8 kita jumlahkan dengan 18 berapa? 26. 26. 10 dengan 16. 26. 12 dan 14 juga 26. Karena ada 4 pasang, maka 4 kita kalikan 26. Gitu maksudnya ya? Iya. Pak, bukannya ini nomor 3 ya, Pak? Iya, kita ganti ini nomor 3. Didobelin. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi, anak-anak?
Tidak. sebenarnya ya. Tidak. Nah, di sini yang harus kita teliti bahwa tim itu mengambil semua atau sisa dari kacang hazel ini sehingga dia memiliki kesempatan paling banyak yaitu 9 kali pengambilan, sedangkan Kim hanya 8 kali pengambilan. Dengan menjumlahkan nanti bilangan yang berpola ini ya, nah, nanti akan kita temukan. Ini sebenarnya ada rumusnya ya. Tahu enggak rumus SN? Tahu. Tahu ya, apa rumusnya? SN sama dengan N/2. N per 2 dikali. Tapi juga ada pelajaran di dalam ini. Walaupun kamu punya kesempatan terbanyak, bukan artinya kamu mengambil hasanah terbanyak juga. Iya, betul. Kenapa? Kenapa? Karena pengambilan yang kimia itu memiliki kesempatan selalu lebih banyak daripada Tim. Ya, karena dia mengambil yang kedua, jadi di awal dia sudah punya jumlah yang lebih banyak daripada tim. Nah, pelajaran tadi pelajaran ini ya, pelajaran moralnya ya. Orang yang mengambil lebih sedikit itu belum tentu dia mendapatkan yang sedikit pula. Jadi bisa jadi lebih banyak. Maka kita harus bersabar gitu ya. Ternyata pertanyaan juga punya pesan moral. Iya, ada pesan moralnya ini ya. Tapi buahnya manis. Buahnya manis karena dapat lebih banyak. Oke? Buah apa Tahu yang kacang hazel ya? Tahu ya? Buah itu hasil. Tahu kacang hazel? Hazelnut tahu ya? Tahu? Taunya rasanya doang, Pak. Oh gitu ya. Oh, ya. Yang nebak-nebak doang. Yaitu salah satu makanan dari tupai ya, sering diperebutkan. Terkadang tupai juga mengambilnya itu ketika di musim panas ya. Kalau di daerah-daerah yang dingin dia akan mengambil kacang hazel itu sebanyak mungkin, lalu disimpan sampai banyak di sarangnya ya. Nanti digunakan kapan anak-anak? Pas musim dingin. Nah, pas musim dingin itu menjadi cadangan makanannya karena pada musim dingin mereka tidak mungkin keluar untuk mencari makan, yaitu adalah tingkah laku tupai untuk mencari kacang hazel. Ya, ada filmnya kan ya? Enggak, aku Hah? nggak lihat. Itu yang lucu itu loh ya. Zootopia. Kita lanjut ya. Soal nomor, wah ini baru nomor 4 ya. Oke. Pertanyaannya, KPK, tahu KPK ya? Kelipatan persekutuan terkecil. Dari 16, 50 dan sebuah angka misteri, kita beri huruf A, adalah 1200. Ada berapa bilangan bulat positif A yang memenuhi sifat tersebut? Jadi kamu harus mencari A, kira-kira ada berapa buah ya yang memenuhi persyaratan bila kita jadikan 1 dengan 16 dan 50, kita cari KPK-nya memiliki angka 1200. Ya silakan dihitung dulu, dicari dulu anak-anak. Ada berapa kemungkinannya ya? Saya beri waktu 1 menit dulu ya, atau mungkin 2 menit sebelum Pak Anyang bacakan biar kalian konsentrasi dalam menghitung. Ini aja aku hitungnya lagi buru-buru, Pak. Baik, saya bacakan ada beberapa anak, ada 10 anak yang sudah mengirimkan jawabannya. Kita baca dari Hansel Stuart. Jawabannya tepat. Ada Nafis,
jawabannya tepat. Ada Hana, jawabannya tepat. Ada Azam, jawabannya juga tepat. Ada Vincenzo, jawabannya tepat. Ada Jefferson, juga tepat. Ada Galen, jawabannya tepat. Ada Arsi, jawaban tepat. Wah, ini tepat semua ya. Kalau tepat semua enggak perlu dibahas ya. Pak, bentar Pak, aku mau jawab. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Ada Komang, jawabannya tepat. Ada Faris, jawabannya tepat. Ada Moti, tepat semua ya. Wih, Oh, ini ada yang salah juga. Ada yang Ah, tes. Zivana masih kurang jawabannya ya. Ada Kira Juna benar nggak, tepat. Pak? Ada Koka, jawabannya kurang. Ada Muhammad Fatih, jawabannya tepat. Kurang tepat maksudnya. Kurang Pak, banyak. ada yang share screen, Pak. Oh, ada sesi. Nak, nggak boleh kayak gitu, Nak. Ada Ya, yang link. sebentar History. ya. Jangan share screen ya, anak ya. Bu, Nak, keluarin, jangan Bu. share screen, Nak. Bu, Ayo keluarin, Bu. berhenti. Ada yang link chat history. Kira benar nggak, Pak? Sebentar. Nggak boleh namanya mengganggu Ben pembelajaran ya. keluarin, Bu. Mengganggu Diava, pembelajaran tulisannya ya. siapa itu? Pak, Sasmira benar nggak, Pak? Nurul Askira, jawabannya tepat. Benedik Ada keluarin aja, Bu. Rajendra, jawabannya tepat. Tidak boleh ganggu ya anak ya. Minta tolong yang share screen. Satria, jawabannya tepat. Oke. pasti sudah Benar nggak, Pak? sudah benar atau enggak, Pak? Siapa? Udah tak ketik lagi, Pak. Oh iya, ketik lagi biar banyak bisa lihat. Yang Juna jawabannya tepat. Nggak, Pak. Oke. Pak, Sasmira benar nggak, Pak? Sasmira jawabannya, wow banyak sekali. Iya, benar enggak, Pak? Siapa? Sudah ya, nanti kita bahas dulu ya. Benar enggak, Pak? Ada Moses jawabannya kurang banyak. Ada Brandon jawabannya kurang banyak. Ada Sen jawabannya kurang. Siap. Oke, kita bahas ya Nana ya. Oke, tahu ya KPK ya. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Kita bisa mencari dengan beberapa cara. Salah satunya dengan apa Nana? Dengan menggunakan apa? Kemampuan kita dalam perkalian atau pembagian. Misal nih ya, 3 dan 4 nih. Berapa KPK-nya? Hah? Berapa KPK 3 dan 4? 12. Artinya 12 bilangan yang bisa dibagi 3 dan bilangan yang bisa dibagi 4. Itu kan ya. Itu cara pertama. Kalau cara kedua pakai apa biasanya? 30 dan 40. Pak, kok layarnya kayak kecoret-coret ya, Pak? Kenapa? Pak, layarnya Kena coret. Kecoret-coret ya, sebentar. Iya, Anotasinya sudah saya hilangkan. sudah, Pak. Tinggal dihapus aja itu, Pak. Pak, layarnya putih. Bentar. Putih banget. Bagaimana sekarang? Nah, udah, Pak. Udah apa, Ya, Pak? anak-anak nggak boleh ganggu ya. Nah, kita sini semuanya belajar. Jadi kalau kalian mengganggu tentu tidak baik untuk teman-temannya yang lain. Oke ya. Nah, mencari KPK bisa juga dengan cara mencari faktorisasinya. Masih ingat ya? Masih ingat? Betul masih ingat? Enggak. Oh enggak. Misalkan banyak punya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2. Ini bilangan yang A. Ini kita permisalan dulu ya. Kalau bilangan yang B itu misalkan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 pangkat 2. Gimana KPK-nya Nana? Ini misalkan dulu. 2 pangkat 3. Maka kita harus mencari, agar ketemu KPK dan A dan B, kita harus mencari faktor yang nanti akan dapat dibagi oleh A dan B. Maka misalkan ya 2-nya kita mengambil yang pangkat terbesar apa pangkat terkecil? Pangkat terbesar. Pangkat terbesar ya. Nah 3-nya juga pangkat terbesar, 5-nya pangkat terbesar, lalu 7-nya karena cuma 1, maka 2 tidak pangkat ada 3 bukan pilihan. 3 pangkat 3. Bukannya 5-nya ada 2 ya, Pak? Oh 5-nya ada 2 maka nanti diambil. 2 pangkat 3, Pak. Oh iya, maaf. Bentar. Teng dong. Hapus dulu.
2 pangkat 3. Nah, sehingga bilangan ini Nana nanti akan bisa dibagi oleh bilangan B maupun bisa dibagi oleh bilangan A. Betul nggak? Jadi, cara memilih KPK adalah kita mengambil salah satu dari faktor yang memiliki pangkat yang terbesar. Oke, sampai sini ada ingat? Sudah ingat? Oke. Ini teorinya ya. Pak, Nah, 2 pangkat 3 itu emang besar ya, Pak? Kenapa? 2 pangkat 3 emang besar ya, Pak? 2 pangkat 3 kan 8 ya. Oh. Nanti kan 8 bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 8, betul? Betul. 3-nya kenapa kita pilih 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 bisa dibagi 3 pangkat 2 yaitu berapa ini? 9 maupun dibagi 3. Ini, Pak, bukannya 2 pangkat 4 ya? enggak, ini contohnya, ini contoh teorinya, ini contoh saja ya. Nah, sekarang kita hapus biar nanti tidak tercampur dengan pembahasan kita. Ini panjang hanya mengingatkan kembali teori dasar dari bagaimana KPK itu dicari. Selain dengan menggunakan intuisi kita dalam berhitung, juga kita bisa menggunakan bantuan dari faktorisasi prima. Nah, sekarang bila ada 3 bilangan ya, terus KPK-nya sudah diketahui, maka kita bisa mengambil langkah pertama gimana? 12 Langkah bagi pertama 3. kita cari KPK dari 16 dan 50. Berapa? 2. Bilangan yang bisa dibagi 50 dan 16 pangkat 4 dan sekaligus. 5 pangkat 2. 2 pangkat 2. 4 dan 5 pangkat 2. Nah, itu kan 2. FPB ya. Cari yang paling besar bilangan, paling kecil 2. bilangan yang bisa dibagi 16 dan 50. 2. Jangan 2. 2. 400. Hah? Kok nggak nyambung ya aku ya? 400 bisa dibagi 16, 400 bisa dibagi 50. Betul nggak? Iya. Pak, pas banget. Kalau Kan nggak 16. percaya, ini 50, ini 16 ya. Kita lipat-lipat ya. Namanya KPK kan dilipat-lipat. Ya, sampai bisa dibagi 50. Kelipatan 2-nya kan berapa? 100. Belum bisa dibagi 16. 150 belum bisa dibagi 16. 200 belum bisa dibagi 16. Ya, 250 belum bisa, 300 belum bisa, 350 belum bisa. Yang bisa berapa? 400. 400. Pak, Gitu Pak. ya. Cara mudahnya bukan kayak gini ya, Pak? Ya, cara 16, yang 50, lain 8. pakai cara misalkan pakai apa kamu biasanya? Tabel gitu kan ya. Bagi 2 berapa? 8. 8, 25. Ya. Terus nggak bisa bagi lagi kan ya? Maka KPK-nya nanti adalah 2 kali 8 kali 25. Berapa? 400 ya? Cuma kalau bilangannya gampang seperti 16 dan 50, kita bisa langsung. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang KPK dari 400 dan bilangan A harus ketemu 1200. Kira-kira alternatif bilangan A ini ada berapa jumlahnya? Nah, kita harus cari itu sebenarnya ya. Jadi kalau 400 itu berapa anak kalau dipakai faktorisasi primanya? Siapa yang tahu? Kalau 400 itu berapa, pangkat berapa, kali berapa, pangkat berapa? 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Lalu nanti A kita tidak mengetahui ya, ini masih misteri. Nanti KPK dari 400 dan K ini harus 1200. Kalau kita buat menjadi faktorisasi primanya jadi berapa ini kalau 1200 anak-anak? 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 pangkat 2. Iya enggak? Kan 1200 itu kan 12, kan cepetnya kan gini kan. 1200 misalkan, kan 12 dan 100 ya. Iya. 100 kan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Iya enggak? Kalau 12 itu 3 kali 4 atau 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga kalau ditotal adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 pangkat 2. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lanjut. Ada ya. Nah, ini kan gini kan ya.
Ini kan gini kan ya. Ini Iya. 10 ya. Ini 2 5, 10 2 dan 5. Kita ambil akar-akar yang paling ujung ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, maka kita harus mencari A ini di mana nanti bisa melengkapi sebuah faktorisasi prima yang apabila kita mencari 400 dan bilangan A itu sendiri, nanti KPK-nya ketemu 2, 4, 3, 5, 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 pangkat 2. Jadi ini berapa bilangannya yang nanti bisa membagi juga ini, gitulah Nana. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, yang bisa kita tahu bahwa A harus memiliki apa? Tiga kali. Iya, syarat A itu syarat yang pertama ini ya harus Kelipatan 3. harus ada faktor Faktor 2 pakai 3. Tiganya pangkat berapa kemungkinannya? 3 pangkat 1. Iya, 3 pangkat 1. Karena di sini kan tiganya kan pangkat 1 ya. Pasti 3 pangkat 1 itu miliknya A, betul? Iya. Ya, oke. Sekarang yang pangkat 2, syarat yang kedua, pangkat atau angka 2 ini pangkat berapa, Nana? 2. Pangkat pada faktor 2. Berarti kemungkinannya berapa pangkat berapa? 2 pangkat? 4. Kan ini ada 2 pangkat 4 ya. Berarti bisa 2 pangkat 4. Terus? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. 0. Artinya 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Artinya tidak usah terpakai. Jadi A ini boleh nanti tidak harus ada A-nya. Atau tidak harus ada 2-nya maksudnya ya. Bingung? Bingung. Ada berapa kemungkinan ini? 5. 5 kemungkinan. Oh, tidak cukup. Terus faktor 5-nya, Nana? 5 pangkat 2. Pangkat 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 0. pada faktor 5. Berarti 5 pangkat 2, 5 pangkat 5 pangkat 1 1, dan dan 5 5 pangkat 0. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau kita kombinasikan yang 3 ini tadi 1 kemungkinan, terus ada 5 kemungkinan dan 3 kemungkinan. Dikali semua. 5 dan 3. Berarti kalau itu kombinasi dari ini, berarti diapakan? 11. Berarti dikalikan ya. Jadi semua kemungkinan 15. 1 kali 5 kali 3. Berarti jawabannya 15 kemungkinan. Ayo coba siapa yang bisa tahu. Misalkan saya tambahi soalnya. Nah, coba cari bilangan terkecilnya dari A berapa? 10. Ah, kok 10? 3. 3 ya. Jadi nanti misalkan bilangan terkecilnya berarti 2-nya pangkat 0 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0. Atau hanya 3 saja. 3. Ini paling kecil. Pak, pernah nggak, Pak? Ada 2 pangkat minus 1. Ada enggak anak? Siapa yang tahu kalau minus itu berarti apa artinya? Di pecahan, dikasih pecahan. Kalau misalkan 2 pangkat 0 kan sama 5 pangkat 0 sama. Kenapa? 2 pangkat 0 kan sama 5 pangkat 0 sama. 2 sama karena berapapun yang pangkat 0 itu artinya 1. 1. Ini catatannya, catatan. Kok dihitung 2 kali, Pak? Iya kan kemungkinannya ya. Jadi yang terkecil. Jadi catatannya N apapun, N itu mewakili bilangan apapun ya. Kalau pangkatnya 0 itu nilainya adalah 1. 1. Itu ya. Kalau 0 pangkat 0? Hah? Loh, berapapun itu nilainya 1. Pak, jadi jawabannya berapa, Pak? Berarti jawabannya 15 ya Nana, ya 15 kemungkinan. Aku bingung banget, Pak. Banyak yang di set-set.
Iya ya, gimana ya? Kurang luas ini ya pembahasannya ya. Oke, mungkin di kapan-kapan kita cari soal yang mirip-mirip ini tapi lebih sederhana. Nah, jadi nanti akan kita lebih detailkan lagi. Kenapa kok? Ya, silakan. Oke, gitu ya. Oke, nomor 4 kita tinggal nomor 4. Lanjut. Lanjut. Nomor 5. Nah, ini soal kesukaannya Pak Enjang itu adalah geometri. Ini saya sisipkan satu geometri. Ini soalnya gampang ya, Nana ya. Pada gambar di bawah ini diketahui AM banding MB maupun BN banding Itu di NC. atas, Pak. Kenapa? Itu gambarnya di atas, Pak. Iya, gambarnya yang ini. Oh ya, keliru ini ya. Di atas. Nah, berarti soal aslinya sebenarnya gambarnya di bawah ini ya. Karena panjang copy paste, berarti gambarnya menjadi di atas. Gambar di atas ini diketahui. Jadi perbandingkan misalkan ya antara AM dengan MB. Itu perbandingannya adalah 1:2. Misalkan ini adalah A, maka di sini adalah 2A. Gitu kan ya. BN dan NC juga sama. BN dengan NC itu juga sama. Misalkan B, ini berarti 2B. Misalkan C, berarti ini 2C. Ya, kemudian yang bawah juga sama. Misalkan ini M dan N ya. Ini misalkan D, ini 2D. Gitu kan ya. Yang ini E, ini 2E. Ini F, ini 2F. Oke, yang ditanyakan apabila segitiga ABC seluruhnya ya, itu ternyata 360 cm per segi. Yang ditanyakan adalah luas dari QRS. Yang mana itu Pak? QRS adalah yang saya beri warna biru ini. Pak, ini jawabannya koma nggak, Pak? Ini jawabannya koma apa enggak ya? Nah, silakan Aku kalau ini ada karena koma bisa diberi koma. Coba baca, Pak. Pak, cara tulis kuadrat gimana, Pak, kalau di laptop? Cukup nanti kan ini Tulis sudah ada kuadrat sentimeter aja. persegi ya Nana ya. Jadi cukup angkanya saja, tidak usah satuan. Oh, Ada sen, jawabannya masih terlalu banyak. Moses, jawabannya kurang banyak. Sasmira, terlalu banyak. Ada Juna, kurang. Ada Abimanyu, terlalu banyak. Ada Fatih, jawabannya terlalu banyak. Ada Timothy, jawabannya terlalu kurang ya. Ada Arsi, jawabannya kurang. Kellen, jawabannya tepat. Jefferson, jawabannya tepat. Vincenzo, jawabannya tepat. Azam, jawabannya tepat. Ada Nathan, jawabannya terlalu banyak. Ada lagi Sasmira, jawabannya kurang, terlalu banyak. Terlalu sedikit ya. Moses jawabannya betul. Sen jawabannya kurang. Siapa lagi? Ada Pak, Tristan. Brian bener nggak? Jawabannya Jawabannya koma atau enggak ya, Pak? Jawabannya pas ya. Angkanya bahkan ada nolnya, kelipatan 10. Oh, Pak, Brian bener nggak? Bunda, kurang. Siapa? Brian. salah apa gitu, Pak? Brian, coba ketik lagi. Oh ini ya. Brian jawabannya terlalu banyak. Kemudian ada Kenzi, jawabannya. Ada Gibran, jawabannya kurang. Ada Hana, jawabannya sudah tepat. Ada Nadia, jawabannya kurang banyak. Ada Seza, jawabannya terlalu banyak. Ada Visena, jawabannya kurang. Ada Arsi, jawabannya kurang. Ada Sasmira, kurang. Oke sudah ya Nana, kita bahas ya Nana ya, karena waktu kita juga semakin sempit ya Nana ya. Berapa ya, Pak? Oke, kenapa? Jawabannya. Jawabannya adalah berapa Nana? 100. Jawabannya adalah 40 cm persegi. Kak, tadi aku jawab 40. Oh iya tak, Pak? Iya tak? Wah, mungkin bacanya tadi salah mungkin ya.
Oke ya, kita bahas ya anak ya. Oke. Jadi seperti ini. Coba saya gambar ulang ya. Mudah-mudahan jawaban saya atau soal saya atau gambar saya jelas. Jelas ya? Jelas kok, Pak. Nah. Jadi misalkan ya ini A, B, C. Nah, kemudian ini ada B, ini S, ini M, ini Q, ini N, ini R. Nah, yang pertama kita harus tahu atau teori tentang perbandingan sebuah bangun. Misalkan ada sebuah segitiga ya. Segitiganya begini nih. Lalu masing-masing kita bagi dua nih. Ya, maka segitiga yang atas itu berapa kalinya, Nana? Daripada yang bawah. Misalkan ABC. Bawahnya 3X, Misalkan atasnya ini X. DE misalkan. Maka nanti ADE itu berapa kalinya ABC? 3. Hah? 4. 4 kali. Kenapa? Nggak tahu. Karena titiknya ada 4. Karena kalau ini sama persis anak-anak, maka nanti untuk alasnya akan berkurang berapa kalinya atau menjadi berapa kalinya? 4. Akan menjadi setengahnya, betul enggak? Betul. Di sini tingginya akan menjadi setengahnya, alasnya juga menjadi setengahnya. Ngerti ya? Sehingga kalau kita kalikan setengah kali setengah berapa, Nana? Menjadi 1/4. 2/2. Iya. 1/4-nya. Seperempat. Nah, teori ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang atas ini. Misal ya, ini ya, misal kita ambil segitiga ABC ya, Nana. Dibandingkan dengan segitiga yang kecil, misalkan PAM. Nah, ini berapa kalinya, Nana? Misalkan ini luasnya sama dengan alas kali tinggi, maka yang PAM ini alasnya tinggal berapa, tingginya tinggal berapanya? Alasnya setengah, Ini kan AM-nya tadi A, lalu MB-nya adalah 2A. Kalau AB total adalah 3A. Nah, maka nanti menjadi berapa kali lipatnya? Lagi mikir, Pak. 1/6. 1/6. 1/3 alasnya. Iya enggak? Iya. Kan pertama 3A, tinggal menjadi A saja. Jadi 1/3 A. Tingginya kira-kira berapa kali lipatnya, Nana? Awalnya kan segini nih tingginya. Nah, sekarang tingginya tinggal segini nih. Berapa kali lipatnya? 1. Nah, ini misalkan tadi 2C, ini C. Berapa? Seperti 2/3-nya. Ya, berarti 2/3 dari T. Sehingga kalau di total berapa kali lipatnya, Nana? Berarti kalau L itu adalah AT, 1 AT. Kalau ini jadi berapa? 2/6. 2 Oh iya, 2/9. 2/9 dari AT. Ngerti ya? Oke, Pak. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung anak-anak cara cepatnya. Berarti kalau seperti yang di sini adalah 2/9 luas AT atau luas 2/9 luas AB. ABC ya. Nah, berarti kalau yang ini yang NMBN 2/9 juga. sama ya, 2/9 ABC. Yang ini yang atas juga 2/9 ABC. Kalau saya total jadi berapa sekarang? 2/3. Hah? 2/3 ABC. 2 tambah 2 tambah 2 berarti berapa? 6. 6 kan? Berarti yang ini yang PMN berapa? 6/9. Berarti 1/3. PMN. Nah, tinggal 1/3-nya ABC. 3 ya, 3/9 ya. Iya, 3/9. Nah, 3/9 atau ABC atau
1/3 ABC. Ngerti ya? Ya. PMR. Nah, kita lanjut sekarang. Segitiga yang kecil lagi nih. Berarti ini kan 2/3 dari 1/3. Kok PMN 2/3 kali 1/3 berapa, Nana? 2/9. 2/9. Jadi yang di sini 2/9, 2/9, 2/9. Totalnya berarti berapa? 2 tambah 2 tambah 2. 1/3. Nanti berarti tengah-tengahnya 1/3. 2/9 tapi dari apa? Dari 1/3 kan ya? Oh iya, Iya. 2/3 dari 1/3 berapa? 2/9. 2/9. 2/9, 2/9, 2/9 berapa berarti? 6/9. 6/9. Atau berapa itu? 8%. 2/3. 2/3 ya. Oh iya, 2/3 ya. Heeh. Bentar. Kok banyak? Iya ya, bentar. Saya mana tadi? Oke. 1/. Ada yang salah, Nana? Pak, itu kok PMR? PM, Kok PMR? Harusnya kan PMN. PMN ya. Oke, sebentar. PMN. Nah, ini keliru ini. Kalau nanti kan berarti kalau kita ngitung MPN itu nanti kan juga 1/3. Iya. Berarti 1/3 dari 1/3 ABC. Oh iya, betul. Berarti jawabannya? Nanti 1/9 dari 360, 40. Betul. Jadi jawabannya di sini adalah bentar, 40 ya. Soal baru. Kenapa? Karena di situ adalah 1/9 sisanya ya. Maka QSR itu nilainya adalah berapa? 1/9 dikali dengan luas dari segitiga ABC. Maka 1/9 kali berapa? Kali 360. Kali 300 berapa? 60. 60 ya? 60. Nah, ini. Maka jawabannya adalah 40 cm persegi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya. Oke. Itu aja dari Pajang. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ini waktunya sudah berlebih 5 menit ya, enggak apa-apa ya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak yang telah Terima kasih, Pak bergabung. Enjang. Kita akan ketemu lagi Terima pada kasih, Pak Enjang. kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dadah. Sama-sama. Nanti share screen-nya saya kirim ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Bye, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kita akhiri dulu, kita ketemu lagi. Makasih, Pak Injang.